Tepat setelah talak 3 terucap, Randy pamer rumah mewah untuk selingkuhannya tanpa sadar semua itu atas namaku. Hanya dengan satu klik blokir kartu, aku akan membuat suami dan mertua parasitku jadi gelandangan dalam semalam. Tunggu saja saat kartu ATM MU ditolak di depan wanita pemuasmu itu. Permainan baru saja dimulai. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar utama, mematut diri dalam balutan pashmina hitam berbahan sutra yang melilit sempurna di kepalaku. Di usiaku yang baru menginjak 25 tahun, aku tahu persis bagaimana menonjolkan kelebihanku. Pakaian kerja berwarna merah marun yang kupakai sengaja kupilih dengan potongan yang pas mengikuti lekuk tubuh, memberikan kesan profesional sekaligus elegan. Wajahku yang sering dipuji manis dan imut kini tertutup riasan tipis yang menonjolkan kulit putih bersihku, namun sorot mataku tak bisa berbohong. Ada rasa dingin yang mulai membeku di sana. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kami yang ketiga, dan aku telah menyiapkan kejutan besar berupa pelunasan seluruh utang bisnis keluarga suamiku, tanpa tahu bahwa Randy juga punya kejutan yang jauh lebih besar untukku. Wangi parfum mewah memenuhi ruangan saat aku menyemprotkannya ke pergelangan tangan, sebuah rutinitas yang biasanya membuatku merasa bersemangat untuk memulai hari. Aku menatap pantulan diriku sekali lagi, memastikan tidak ada satupun helai rambut yang keluar dari hijabku, karena ibu mertua selalu cerewet jika penampilanku dianggap tidak berkelas di mata kolega mereka. Meskipun aku adalah tulang punggung finansial di rumah ini, aku selalu memilih untuk tampil tenang dan penurut, menjaga marwah Randy sebagai kepala keluarga di depan orang lain. Namun, pagi ini ada perasaan tidak enak yang mengganjal di ulu hati, seolah-olah udara di rumah megah ini tiba-tiba menjadi tipis dan menyesakkan untuk dihirup dalam-dalam. Langkah kakiku yang beralaskan sepatu hak tinggi bergema di lantai marmer saat aku menuruni tangga menuju ruang makan, tempat Randy dan ibunya sudah duduk menunggu. Randy, dengan kemeja biru muda yang selalu terlihat pas di tubuh atletisnya, tampak sedang sibuk dengan ponselnya sambil sesekali tersenyum sendiri. Pemandangan yang belakangan ini menjadi sangat akrab. Sementara itu, Ibu Ratna duduk di ujung meja dengan gaya angkuhnya. Jemari yang penuh dengan cincin emas itu sibuk mengaduk teh dengan denting sendok yang sengaja dikeraskan. Tidak ada ucapan selamat pagi yang hangat, hanya tatapan meremehkan dari ibu mertua yang seolah-olah menganggap kehadiranku di sana hanyalah sebagai pelayan tambahan di rumah yang sebenarnya kubayar cicilannya. Duduk, Nadhira. Ada hal penting yang ingin Randy sampaikan, dan aku tidak ingin kamu menyela dengan alasan pekerjaanmu yang tidak seberapa itu, ketus Ibu Ratna tanpa menoleh sedikit pun ke arahku. Aku menarik kursi perlahan, mencoba tetap tenang meski jantungku mulai berdegup kencang karena firasat buruk yang semakin menguat di kepala. Randy akhirnya meletakkan ponselnya, namun ia tidak menatap mataku dengan penuh cinta seperti biasanya. Alih-alih, tatapannya dingin dan penuh dengan rasa percaya diri yang palsu. Aku bisa melihat dia menarik napas panjang, bukan karena merasa bersalah, melainkan karena dia merasa akhirnya memiliki kekuatan untuk menginjakku setelah sekian lama bergantung pada uangku. Tanpa basa-basi, tanpa peringatan, dan tanpa rasa terima kasih atas 3 tahun pengabdianku, kata-kata itu keluar dari mulutnya dengan begitu ringan seolah-olah hanya memesan kopi di kafe. Nadhira, aku sudah memikirkan ini matang-matang bersama ibu, dan kurasa hubungan kita sudah tidak bisa dilanjutkan lagi karena kamu terlalu dominan dan tidak menghargai harga diriku sebagai suami. Ia berhenti sejenak. Lalu dengan nada yang lebih tinggi dan penuh penekanan, ia menjatuhkan vonis yang menghancurkan segalanya. Hari ini di depan ibuku, aku menjatuhkan talak 3 kepadamu. Hubungan kita berakhir sekarang juga, dan aku ingin kamu segera keluar dari rumah ini sebelum matahari terbenam.
Dunia seakan berhenti berputar selama beberapa detik saat kalimat talak 3 itu berdengung di telingaku, membuat seluruh sendi tubuhku terasa lemas seketika. Aku menatap Randy dengan tidak percaya, mencari setitik saja rasa ragu atau penyesalan di wajah tampannya, namun yang kutemukan hanyalah sorot mata kemenangan. Di sampingnya, Ibu Ratna tersenyum sinis, seolah-olah dia baru saja memenangkan lotre setelah berhasil menyingkirkan menantu yang selama ini diam-diam dia benci karena merasa tersaingi. Aku tetap diam, tidak menangis, tidak menjerit, karena aku terlalu terkejut melihat betapa mudahnya seorang pria membuang istrinya sendiri tepat di hari yang seharusnya menjadi perayaan cinta mereka. Oh, dan jangan harap kamu bisa membawa apa-apa dari sini, karena Randy sudah punya kehidupan baru yang jauh lebih baik tanpa wanita membosankan sepertimu, tambah Ibu Ratna sambil tertawa mengejek. Randy kemudian mengeluarkan sebuah brosur properti dari saku kemejanya dan meletakkannya di atas meja dengan kasar, menunjukkan foto sebuah rumah mewah di kawasan elit yang baru saja ia beli. Ini adalah rumah masa depanku dengan wanita yang benar-benar tahu cara menghargai laki-laki, rumah yang kubeli dengan namaku sendiri, bukan atas namamu yang selalu membuatku merasa rendah diri. Ia memamerkan kunci rumah itu seolah itu adalah trofi kemenangan, tanpa menyadari bahwa aku tahu persis dari mana asal uang muka rumah tersebut. Aku melirik brosur itu dan seketika menyadari bahwa dana yang ia gunakan adalah dana perusahaan yang baru saja kupindahkan ke rekening operasionalnya untuk membayar vendor proyek bulan depan. Rupanya, selama ini dia diam-diam memanipulasi laporan keuangan dan mengalihkan dana tersebut untuk membeli aset pribadi demi memuaskan selingkuhannya yang mungil itu. Amarah yang tadinya sempat padam oleh rasa syok kini mulai membara kembali, namun kali ini bukan amarah yang meledak-ledak, melainkan amarah yang dingin dan terencana. Mereka pikir aku adalah wanita lemah yang akan meratap di kaki mereka saat diusir, padahal mereka baru saja membuka gerbang neraka untuk diri mereka sendiri. Aku berdiri dengan anggun, memperbaiki posisi tas branded di bahuku dan menatap mereka berdua satu persatu dengan senyum yang paling manis namun mematikan. Jadi, ini keputusanmu, Randy? Talak 3 di hari jadi kita, demi sebuah rumah yang kamu klaim sebagai hasil jerih payahmu. Tanyaku dengan nada suara yang tetap stabil dan lembut. Randy mengangguk sombong, sementara ibunya mulai berdiri dan menyuruhku segera mengepak barang-barangku tanpa memberikan kesempatan bagiku untuk membela diri. Aku hanya mengangguk pelan, merogoh ponsel mahal dari tasku, dan mulai membuka aplikasi perbankan yang selama ini menjadi pusat kendali atas seluruh gaya hidup mewah mereka. Dengan jemari yang tetap tenang, aku mulai memproses pemblokiran massal untuk seluruh kartu kredit tambahan yang dipegang oleh Randy dan Ibu Ratna, serta mengubah semua akses akun bisnis keluarga. Aku melihat mereka masih asyik membicarakan rencana pindahan ke rumah baru itu, sama sekali tidak menyadari bahwa dalam hitungan detik, saldo mereka akan menjadi nol dan kartu-kartu plastik itu tidak akan lebih berguna daripada sampah. Baiklah kalau itu maumu, Randy. Aku pergi sekarang, tapi ingatlah satu hal, jangan pernah meneleponku saat kamu menyadari bahwa harga dirimu ternyata tidak bisa digunakan untuk membayar tagihan rumah sakit atau sekadar membeli makan siang. Aku berbalik dan melangkah keluar dengan kepala tegak, siap memulai babak baru sebagai janda kaya yang paling berbahaya bagi mereka. Aku melangkah keluar dari rumah itu tanpa membawa satupun koper, hanya tas tangan yang berisi ponsel dan kunci mobil sport milikku yang untungnya terdaftar atas nama perusahaan pribadiku. Di belakangku, aku masih bisa mendengar tawa melengking Ibu Ratna yang merayakan kebebasan putranya, sebuah tawa yang sebentar lagi akan berubah menjadi jeritan histeris. Aku duduk di balik kemudi, menghirup aroma kulit jok mobil yang mewah, sambil memandangi layar ponselku yang menampilkan notifikasi bahwa semua akses rekening bersama dan kartu kredit korporat telah berhasil diblokir.
Tidak ada lagi aliran dana untuk cicilan mobil mewah Randy, tidak ada lagi limit tak terbatas untuk belanja tas branded Ibu Ratna, dan yang paling penting, tidak ada lagi uang untuk pelunasan rumah baru yang mereka banggakan. Sambil memutar kemudi menuju sebuah kafe kelas atas di pusat kota, aku menghubungi sekretaris pribadiku untuk segera mencabut wewenang Randy sebagai direktur operasional di anak perusahaan tekstil milik keluargaku. Selama ini, aku membiarkannya menjabat di sana hanya agar dia merasa memiliki harga diri sebagai lelaki, namun kenyataannya, akulah yang menggerakkan seluruh roda bisnis dari balik layar. Randy terlalu bodoh untuk menyadari bahwa jabatan direktur yang ia sandang hanyalah sebuah gelar kosong tanpa dukungan aset pribadiku. Sekarang, setelah talak 3 itu jatuh, tidak ada alasan bagiku untuk terus menyuapi pria parasit yang tidak tahu diri itu dengan kemewahan yang tidak pernah ia usahakan. Aku memesan secangkir espresso pahit, sedingin hatiku saat ini, dan duduk di sudut kafe yang menghadap langsung ke jalan raya yang sibuk. Aku menunggu dengan sabar, karena aku tahu persis bahwa pukul 10 pagi adalah waktu di mana Ibu Ratna biasanya berada di salon langganannya atau toko perhiasan untuk pamer pada teman-teman sosialitanya. Benar saja, hanya butuh waktu 15 menit sampai ponselku bergetar hebat. Nama Mas Randy muncul di layar dengan panggilan yang bertubi-tubi. Aku membiarkan kepanikan itu merayap di nadinya saat ia menyadari bahwa dunia indahnya mulai retak di bagian pondasi yang paling krusial. Tak lama kemudian, sebuah pesan singkat masuk dengan nada yang sangat kontras dengan kesombongannya tadi pagi. Nadhira, kenapa kartu kreditku declinet saat aku mau bayar biaya administrasi rumah baru? Tolong cek aplikasimu, mungkin ada gangguan sistem. Aku hanya tersenyum tipis, hampir tertawa, melihat betapa naifnya pria itu yang masih mengira ini hanyalah sekadar gangguan teknis. Dia belum sadar bahwa gangguan sistem itu adalah aku, dan aku baru saja memutuskan kabel daya yang selama ini menerangi hidupnya. Aku menyesap kopiku, merasakan pahitnya kafein yang jauh lebih jujur daripada janji-janji manis Randy selama 3 tahun pernikahan kami. Panggilan berikutnya datang dari Ibu Ratna, dan kali ini aku memutuskan untuk mengangkatnya, ingin mendengar bagaimana suara angkuh itu mulai bergetar. Nadhira, apa yang kamu lakukan? Ibu sedang di butik dan malu setengah mati karena kartu ibu ditolak di depan teman-teman ibu. Cepat urus ini sekarang, dasar menantu tidak berguna. Teriaknya tanpa basa-basi. Aku menjauhkan ponsel sedikit dari telingaku, menikmati setiap nada kemarahan yang bercampur malu dalam suaranya. Dia masih merasa punya kuasa untuk memerintahku, padahal sekarang dia hanyalah seorang wanita tua tanpa akses ke pundi-pundi uangku yang selama ini ia kuras tanpa permisi. Maaf Bu, tapi bukankah tadi pagi Randy sudah menjatuhkan talak 3 padaku? Secara agama dan hukum yang ia yakini tadi pagi, aku bukan lagi menantu ibu. Jawabku dengan nada bicara yang sangat tenang, hampir seperti berbisik namun tajam. Aku bisa membayangkan wajahnya yang memerah padam di sana, dengan napas yang memburu karena tidak menyangka aku akan menjawab seberani itu. Karena aku bukan lagi bagian dari keluarga kalian, tentu saja aku mencabut semua fasilitas yang aku berikan, termasuk kartu-kartu yang ibu pegang. Bukankah Randy bilang dia sudah punya rumah baru dan kehidupan baru yang lebih hebat? Silakan minta uang padanya saja. Terdengar suara Randy yang merampas ponsel dari ibunya, suaranya terdengar panik dan penuh tekanan, seolah-olah dia sedang dikejar oleh penagih utang. Nadhira, jangan main-main. Aku sedang di kantor notaris untuk serah terima kunci rumah itu, dan mereka minta pelunasan sisa uang muka sekarang juga. Kalau tidak dibayar dalam 1 jam, uang muka yang kemarin hangus dan aku bisa dituntut wan prestasi.
Aku menyandarkan punggung ke kursi kafe, menatap kukuku yang terawat rapi dengan perasaan puas yang tak terkira. Ini adalah awal dari kehancuran yang sangat pantas ia dapatkan, karena telah mengkhianatiku dengan dana yang seharusnya untuk masa depan kami. Itu bukan urusanku lagi, Mas. Kamu yang memilih untuk membuangku, jadi kamu juga yang harus bertanggung jawab atas pilihanmu, kataku sambil mempermainkan ujung pashminaku yang lembut. Aku sengaja menonjolkan nada bicara yang tidak peduli, membuat Randy semakin kehilangan kendali atas emosinya. Dia mulai memaki, mengeluarkan kata-kata kasar yang selama ini ia sembunyikan di balik topeng suaminya yang alim dan penyabar. Namun, semakin dia memaki, semakin aku menyadari betapa benarnya keputusanku untuk melepaskan pria sekecil dia dari hidupku yang berharga. Nadhira, aku mohon jangan begini. Ada Sally di sini, dia malu kalau aku tidak bisa bayar rumah ini. Suaranya berubah menjadi rintihan, menyebut nama wanita simpanannya yang selama ini ia sembunyikan dengan rapi. Mendengar nama itu disebut membuat hatiku semakin mengeras seperti baja yang ditempa api. Jadi, dia berani memohon padaku demi menjaga perasaan wanita lain di depan mataku sendiri? Benar-benar pria yang tidak punya urat malu. Aku mematikan panggilan itu tanpa menjawab sepatah kata pun, karena jawaban terbaik untuk pria seperti dia bukanlah kata-kata, melainkan kemelaratan yang nyata. Aku meletakkan ponsel di meja dan mematikan daya perangkat tersebut sepenuhnya, memutuskan untuk menikmati hari pertamaku sebagai wanita merdeka tanpa gangguan dari para parasit. Aku tahu bahwa saat ini, mereka pasti sedang diusir dari butik mewah dan kantor notaris dengan tatapan meremehkan dari orang-orang sekitar, persis seperti cara mereka menatapku tadi pagi. Randy mungkin punya wajah tampan dan badan yang selalu ia banggakan, tapi tanpa dompetku, dia hanyalah seonggok daging tanpa nilai di dunia yang keras ini. Aku tersenyum pada pelayan kafe yang mengantarkan tagihan, membayarnya dengan kartu hitamku yang masih aktif, dan melangkah keluar dengan keyakinan bahwa babak pembalasanku baru saja dimulai. Aku memutuskan untuk memanjakan diri di sebuah pusat kecantikan premium, tempat di mana privasi adalah segalanya. Sambil menikmati pijatan lembut di kaki, aku membayangkan kekacauan yang sedang terjadi di rumah yang tadi pagi kutinggalkan. Aku tahu rumah itu bukan sekadar tempat tinggal bagi Randy dan ibunya, melainkan simbol status yang mereka agungkan di depan kerabat. Namun, mereka lupa bahwa sertifikat tanah rumah itu masih tertahan di brankas kantorku sebagai jaminan atas modal usaha yang pernah kupinjamkan pada Randy setahun lalu. Tanpa aku, mereka bukan hanya kehilangan uang jajan, tapi juga kehilangan atap untuk berteduh yang selama ini mereka klaim sebagai milik keluarga. Ponsel cadanganku, yang hanya diketahui oleh orang-orang kepercayaan di kantor, bergetar menampilkan pesan dari satpam perumahan mewah kami. Ia melaporkan bahwa Randy dan Ibu Ratna baru saja tiba di gerbang dengan mobil yang tampak penuh sesak dengan barang-barang yang dipaksakan masuk. Tampaknya, setelah gagal melunasi rumah baru untuk selingkuhannya, Randy mencoba kembali ke rumah lama, hanya untuk menemukan bahwa aku sudah memerintahkan penggantian seluruh kunci elektronik. Mereka kini tertahan di depan gerbang, menjadi tontonan para tetangga yang selama ini mereka pandangi dengan dagu terangkat tinggi. Aku mengganti pakaianku dengan setelan blus sutra yang lebih santai namun tetap menunjukkan lekuk tubuhku yang proporsional, memberikan kesan bahwa beban berat baru saja terangkat dari bahuku. Cermin di salon itu memantulkan sosok wanita muda yang tampak jauh lebih segar. Hijabku tertata elegan, membingkai wajahku yang kini tak lagi menyimpan mendung kesedihan. Aku merasa seolah-olah usia 25ku baru benar-benar dimulai hari ini, tanpa bayang-bayang mertua yang toksik atau suami yang manipulatif. Dengan langkah ringan, aku berjalan menuju lobi, siap untuk melihat langsung pertunjukan yang telah kusiapkan di depan gerbang perumahan.
Benar saja, saat mobilku perlahan mendekati gerbang utama, aku melihat pemandangan yang sangat memuaskan batin. Mobil sedan mewah milik Randy, yang cicilannya baru saja kubatalkan, terparkir sembarangan di pinggir jalan dengan bagasi terbuka, memperlihatkan tumpukan baju dan tas yang berantakan. Ibu Ratna tampak sedang beradu argumen dengan komandan Satpam. Wajahnya yang penuh makeup tebal itu kini luntur oleh keringat dan air mata amarah. Sementara itu, Randy berdiri di samping mobil sambil terus menempelkan ponsel ke telinganya, kemungkinan besar masih mencoba menghubungi nomor utamaku yang sudah mati total. Aku menurunkan kaca mobil perlahan, membiarkan mereka melihat sosok istri penurut, yang kini tampil sebagai pemegang kendali penuh atas nasib mereka. Begitu melihatku, Ibu Ratna langsung berlari mendekat dan menggedor pintu mobilku dengan kasar, tidak peduli pada tatapan sinis orang-orang di sekitar. "Nadhira, buka pintunya. Kamu tidak bisa melakukan ini pada kami. Ini rumah keluarga Randy, kamu tidak punya hak untuk mengunci kami di luar." Teriaknya dengan suara parau yang kehilangan wibawanya. Aku hanya menatapnya dari balik kacamata hitam, memberikan senyum tipis yang sengaja kubuat sedingin es di kutub utara. Randy ikut mendekat, wajah tampannya kini tampak kusam dan penuh kecemasan yang tak bisa lagi ia tutupi dengan kesombongan. "Nadhira, tolong, kita bicara baik-baik. Sally sedang menunggu di hotel dan dia terus menagih janji rumah itu. Aku malu kalau harus mengakui semuanya sekarang," bisiknya dengan nada memelas yang sangat menjijikkan di telingaku. Jadi, bahkan di saat seperti ini, yang ia pikirkan hanyalah rasa malunya di depan wanita simpanannya itu? Keegoisannya benar-benar sudah mendarah daging, hingga ia tidak sadar bahwa harga dirinya sudah jatuh ke titik nadir sejak ia mengucapkan kata talak itu. "Bicara baik-baik? Bukankah tadi pagi kamu bilang hubungan kita sudah berakhir dan aku harus keluar sebelum matahari terbenam?" Tanyaku dengan nada bicara yang sangat tenang, kontras dengan keributan yang mereka buat. Aku melirik ke arah Ibu Ratna yang masih terus memaki, lalu kembali menatap Randy dengan tajam. "Aku hanya menuruti kemauanmu, Mas. Aku sudah keluar. Dan karena rumah ini adalah aset atas nama perusahaanku, aku berhak melakukan apapun, termasuk melarang orang asing masuk ke dalamnya." Kata orang asing sengaja kupilih untuk menekankan bahwa mereka sudah tidak punya tempat lagi dalam hidupku. Ibu Ratna mendesis seperti ular yang terpojok. "Kurang ajar kamu. Kami tidak punya tempat tinggal lain. Semua tabungan Randy sudah dipakai untuk DP rumah baru yang sekarang bermasalah itu." Aku tertawa kecil, sebuah tawa pendek yang syarat akan sindiran atas kebodohan mereka yang luar biasa. Bagaimana bisa mereka begitu percaya diri membuang sumber keuangan mereka sendiri, sebelum memastikan semua aset pribadi mereka aman? Mereka bertaruh pada kartu yang salah, dan sekarang mereka harus menelan pil pahit dari keserakahan yang mereka tanam sendiri selama bertahun-tahun. Itu konsekuensi dari pengkhianatan kalian. Kalian membuangku seperti sampah setelah semua yang kuberikan, jadi sekarang nikmatilah hidup sebagai orang yang kalian hina tadi pagi, kataku sambil mulai menaikkan kaca mobil kembali. Randy mencoba menahan kaca itu dengan tangannya, namun aku tidak peduli dan terus menekankan tombol, hingga ia terpaksa menarik tangannya kembali. Aku melihat Sally, wanita selingkuhannya, tiba-tiba muncul dari dalam mobil sedan itu dengan wajah bingung dan ketakutan, menyadari bahwa pangeran yang ia harapkan ternyata hanya seorang pecundang tanpa harta. Aku memerintahkan sopirku untuk melaju, meninggalkan mereka yang mulai saling menyalahkan di pinggir jalan di bawah terik matahari yang menyengat. Melalui kaca spion, aku melihat Ibu Ratna jatuh terduduk di atas trotoar sambil meratapi tas-tas mahalnya yang kini tidak bisa menyelamatkannya dari kehinaan. Randy tampak frustrasi,
menjambak rambutnya sendiri sementara Sally mulai berteriak padanya, kemungkinan besar meminta penjelasan atas janji-janji palsu yang diberikan. Ini adalah babak baru yang manis bagiku, melihat istana pasir yang mereka bangun dengan uangku akhirnya runtuh berantakan dalam satu hari yang singkat. Aku melajukan mobil menuju hotel bintang 5 tempatku memesan kamar presidential suite untuk beberapa hari ke depan, menjauh dari drama murahan di depan gerbang tadi. Tubuhku terasa ringan, seolah beban bertonton yang selama ini kupikul atas nama bakti pada suami telah menguap begitu saja. Aku masuk ke lobi hotel dengan langkah mantap, hijabku tertiup angin sepau-sepau dari pintu otomatis, menunjukkan siluet tubuhku yang tetap terjaga dan segar meski baru saja dihantam badai talak. Resepsionis menyambutku dengan hormat yang tulus, sebuah perlakuan yang kudapatkan karena namaku terdaftar sebagai tamu VVIP, bukan karena embel-embel istri Randy yang kini terasa menjijikkan. Di dalam kamar yang luas, aku langsung membuka laptop dan memeriksa laporan terbaru dari tim audit yang diam-diam sudah kukerahkan sejak sebulan lalu. Hasilnya mengejutkan sekaligus memuakkan. Randy ternyata tidak hanya menggunakan dana proyek, tapi juga memalsukan tanda tanganku untuk mencairkan deposito darurat perusahaan. Pria itu benar-benar berniat merampokku habis-habisan sebelum dia membuangku demi wanita mudanya itu. Namun, dia terlalu ceroboh dengan meninggalkan jejak digital yang sangat mudah dilacak oleh tim itku yang jauh lebih cerdas darinya. Aku menyesap jus jeruk segar sambil menandai poin-poin krusial yang akan kubawa ke jalur hukum jika dia berani macam-macam lagi. Sore itu, notifikasi dari grup WhatsApp keluarga besar mulai bermunculan, membuat ponsel cadanganku terus berdenting tanpa henti. Rupanya Ibu Ratna sudah mulai menyebarkan narasi bohong bahwa aku adalah istri durhaka yang mengusir suami dan mertua ke jalanan tanpa alasan. Dia mengirimkan foto dirinya yang sedang duduk di trotoar dengan wajah yang sengaja dibuat layu dan menyedihkan untuk memancing simpati para bibi dan paman. Aku hanya tersenyum sinis melihat upaya terakhirnya mempertahankan harga diri melalui drama playing victim di hadapan keluarga besar yang selama ini juga sering ia rendahkan. Tak butuh waktu lama bagi sepupu Randy untuk mengirimiku pesan pribadi, mencaci maki tindakanku yang dianggap tidak manusiawi terhadap orang tua. Aku tidak membalas dengan kata-kata kasar, melainkan hanya mengirimkan satu file PDF berisi bukti mutasi rekening bulanan yang selama ini kugunakan untuk membiayai seluruh cicilan utang keluarga mereka. Setelah file itu terkirim, suasana grup keluarga yang tadinya riuh mendadak hening seketika, seolah semua orang baru saja tersedak oleh kenyataan pahit. Ternyata, selama ini Ibu Ratna membual bahwa semua kemewahan mereka adalah hasil dari bisnis properti Randy yang sukses, padahal itu semua adalah keringatku. Menjelang malam, Randy mengirimkan pesan suara dengan nada bicara yang sudah berubah drastis. Tidak ada lagi teriakan atau makian yang tersisa. Nadhira, aku mohon. Sally meninggalkanku di hotel ini karena aku tidak bisa membayar deposit kamar, dan sekarang ibu pingsan karena tekanan darahnya naik. Suaranya terdengar serak, mungkin dia baru saja menangis atau meratapi kebodohannya yang tak berujung. Aku mendengarkan pesan itu sambil memoleskan krim malam ke wajahku, menatap pantulan wanita muda di cermin yang kini tampak lebih hidup tanpa beban emosional. Kabar tentang Sally yang pergi meninggalkannya adalah bagian paling lucu yang kudengar hari ini. Loyalitas wanita simpanan memang hanya sebatas saldo rekening. Aku memutuskan untuk membalas pesannya satu kali saja, sekadar untuk memberikan pukulan terakhir pada egonya yang sudah hancur lebur. Mas Randy, kamu yang menjatuhkan talak 3, yang artinya secara agama kita sudah bukan mahram dan aku tak punya kewajiban apapun lagi padamu. Aku mengetik dengan jemari tenang, memastikan setiap kata terasa seperti sayatan halus yang pedih. Jika ibu sakit,
Bawalah ke rumah sakit umum dengan jaminan kesehatan pemerintah, karena asuransi swasta premium yang selama ini kugunakan untuknya sudah kucabut sore tadi. Aku menekan tombol kirim dan langsung memblokir nomor barunya tanpa menunggu balasan apapun lagi. Malam semakin larut, dan aku merasa perlu menghirup udara segar di balkon kamar yang menghadap langsung ke kerlap-kerlip lampu kota Jakarta. Aku mengenakan jubah tidur sutra yang menutupi pakaian tidurku, tetap menjaga kesopanan meski hanya sendirian di ketinggian lantai 30. Angin malam yang dingin menerpa wajahku, namun hatiku terasa hangat oleh kepuasan yang belum pernah kurasakan selama 3 tahun terakhir. Aku menyadari bahwa kecantikan dan masa mudaku terlalu berharga untuk dihabiskan melayani pria yang bahkan tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Bayangan masa lalu saat aku pertama kali menikah dengan Randy melintas sekilas di pikiranku. Saat itu aku mengira dia adalah pelabuhan terakhirku yang tenang. Aku yang saat itu masih berusia 22 tahun, begitu polos dan percaya bahwa cinta bisa mengubah karakter seseorang yang malas menjadi pekerja keras. Ternyata aku salah besar, karena kekayaan yang kuberikan justru memupuk sifat sombong dan tidak setia di dalam dirinya. Pengalaman pahit ini adalah pelajaran mahal yang akhirnya membentukku menjadi wanita yang tidak hanya memiliki tubuh goals, tapi juga mental baja yang tak tergoyahkan. Keesokan paginya, aku mendapat kabar dari pihak bank bahwa Randy mencoba mencairkan cek perusahaan yang sudah kedaluarsa di kantor cabang terdekat. Dia ditahan oleh pihak keamanan karena dianggap mencoba melakukan penipuan perbankan, sebuah langkah putus asa dari orang yang sudah kehilangan segalanya. Aku hanya memberikan instruksi singkat pada tim hukumku untuk tidak mencabut laporan jika pihak bank ingin memprosesnya lebih lanjut. Dia harus belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan dunia nyata tidak semudah membalikkan telapak tangan saat modal utamamu hanyalah wajah tampan. Aku menutup hari dengan membuat janji temu dengan fotografer profesional untuk melakukan sesi foto personal branding terbaru bagi perusahaan pribadiku. Aku ingin dunia tahu bahwa Arista yang baru telah lahir. Seorang pengusaha wanita muda, berhijab modis, dan mandiri yang tidak lagi berdiri di bawah bayang-bayang pria manapun. Hidupku kini adalah milikku sepenuhnya, dan kehancuran Randy serta ibunya hanyalah bumbu penyedap dalam perjalanan kesuksesanku yang sebenarnya. Biarlah mereka terlunta-lunta di luar sana, belajar merasakan kerasnya lantai semen tanpa alas karpet Persia yang dulu selalu kusediakan untuk mereka. Pagi ini aku terbangun dengan perasaan yang jauh lebih segar. Sinar matahari Jakarta menembus celah gorden Presidential Suite dan jatuh tepat di wajahku. Aku merenggangkan tubuh, merasakan otot-ototku yang kencang dan terjaga berkat rutinitas pilates yang tak pernah kutinggalkan meski saat hati sedang hancur. Setelah mandi dan mengenakan hijab satin berwarna nude yang senada dengan setelan blazer fit body putih gading, aku siap menghadapi dunia. Hari ini ada agenda penting. Rapat pemegang saham luar biasa untuk secara resmi mendepak nama Randy dari struktur organisasi perusahaan yang kubangun dari nol. Saat aku tiba di lobi kantor, suasana mendadak sunyi, para karyawan menatapku dengan campuran rasa hormat dan ngeri. Mereka pasti sudah mendengar selentingan kabar tentang kehancuran bos boneka mereka kemarin siang. Aku melangkah dengan dagu terangkat, suara langkah sepatu hak tinggiku berirama tegas di atas lantai granit yang mengilap. Tidak ada lagi senyum ramah yang lemah. Kini yang tersisa hanyalah Arista, sang pemilik tahta yang sebenarnya, yang tidak akan ragu memotong dahan mati yang merusak pohon kesuksesannya. Di depan ruang rapat, aku dikejutkan oleh sosok Randy yang tampak kacau, berdiri memelas di samping sekretarisku yang menahannya masuk. Kemeja birunya yang kemarin tampak mewah kini kusut masai, matanya merah karena kurang tidur, dan bau keringat menggantikan aroma parfum mahalnya. Begitu melihatku, dia langsung menghambur,
mencoba meraih tanganku yang segera kutarik dengan jijik. Nadhira, tolong tarik laporan bank itu. Aku bisa dipenjara. Ibu masih di IGD dan mereka minta uang muka perawatan. Aku benar-benar tidak punya sepeser pun. Ratapnya dengan suara yang pecah. Aku menatapnya dari atas ke bawah, melihat sosok pria yang dulu kupuja kini tak lebih dari pecundang yang mengemis belas kasihan. Bukankah kamu punya rumah baru yang mewah itu, Mas? Jual saja pintu atau jendelanya untuk bayar rumah sakit ibu, jawabku pedas tanpa sedikit pun rasa iba yang tersisa. Wajahnya memucat, menyadari bahwa sindiranku tepat sasaran pada kegagalannya melunasi rumah untuk selingkuhannya itu. Ia tampak ingin marah, namun posisinya yang terjepit membuatnya hanya bisa menunduk dalam, menghirup debu dari lantai yang dulu selalu kupastikan bersih untuknya. Tiba-tiba, suara cempreng yang sangat kukenali terdengar dari arah lift. Sally muncul dengan dandanan yang berantakan, jauh dari kesan imut yang dipamerkannya kemarin. Rupanya wanita itu tidak benar-benar pergi, melainkan kembali untuk menagih janji-janji manis Randy yang kini berubah menjadi pahit. Randy, kamu bilang kamu direktur utama. Kenapa satpam apartemenku bilang mobilmu ditarik leasing tadi pagi? Teriaknya tanpa malu di depan staf kantorku. Aku hampir tertawa melihat drama real-time ini, dua parasit yang sedang memperebutkan sisa-sisa inang yang sudah mati. Aku melipat tangan di dada, bersandar pada pintu kayu ek ruang rapat, menikmati pemandangan di depanku layaknya menonton teater komedi. Sepertinya istri idamanmu sedang butuh penjelasan, Mas. Kenapa diam saja? Jelaskan padanya bahwa direktur yang dia cintai ini sebenarnya hanyalah pengangguran yang baru saja kucabut fasilitasnya, ucapku dengan nada santai namun menusuk. Sally menoleh ke arahku, matanya yang penuh bulu mata palsu itu menatapku dengan benci, namun ia langsung menciut saat melihat penampilanku yang jauh lebih berkelas dan berkuasa darinya. Randy mencoba membungkam Sally, namun wanita itu justru semakin histeris saat menyadari bahwa semua kemewahan yang ia nikmati selama ini adalah milik istri sah yang sedang ia remehkan. Jadi benar? Kamu cuma numpang hidup sama dia? Kamu bilang kamu yang punya perusahaan ini. Sally memukul dada Randy dengan tas tangan KW-nya, membuat suasana kantor semakin riuh. Para staf mulai berbisik-bisik. Beberapa bahkan terang-terangan merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Aku membiarkannya, karena kehancuran sosial adalah hukuman tambahan yang pantas untuk mereka. Aku memberi kode pada dua orang petugas keamanan bertubuh kekar untuk segera menyeret mereka keluar dari area kantorku. Bawa mereka ke lobi bawah, atau langsung ke kantor polisi jika mereka terus membuat keributan di sini. Perintahku singkat dan tegas. Randy mencoba memohon sekali lagi, menyebut nama Allah dan janji pernikahan, namun bagiku kata-kata itu sudah basi sejak talak 3 meluncur dari lidahnya yang beracun. Aku masuk ke dalam ruang rapat tanpa menoleh lagi, menutup pintu rapat-rapat sebagai simbol penutupan akses mereka ke dalam hidupku selamanya. Di dalam ruangan yang dingin itu, aku memimpin rapat dengan sangat lancar. Semua pemegang saham setuju bahwa keberadaan Randy hanya merugikan citra perusahaan. Aku menunjukkan bukti-bukti penggelapan dana yang ia lakukan, yang membuat mereka tak punya pilihan selain mendukung penuh langkah hukum yang kuambil. Aku merasa kekuasaan kembali sepenuhnya ke tanganku, sebuah perasaan yang jauh lebih memuaskan daripada sekadar kata cinta palsu dari pria pengkhianat. Hidupku bukan lagi tentang mengurus ego laki-laki, tapi tentang membangun imperium yang tak tergoyahkan. Setelah rapat usai, aku berdiri di jendela besar ruang kerjaku, melihat ke arah jalan raya di bawah sana. Aku melihat dua sosok manusia kerdil, Randy dan Sally, yang sedang diusir paksa oleh petugas keamanan ke pinggir jalan raya yang panas. Tidak ada mobil mewah,
tidak ada pengawal, hanya 2 orang yang tertunduk malu di bawah tatapan orang lewat. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara kemenangan yang manis, dan berjanji pada diriku sendiri bahwa Arista tidak akan pernah lagi merendahkan dirinya demi siapapun. Perjalanan menuju puncak baru saja dimulai dan kali ini, aku mendakinya sendirian dengan kemewahan yang murni hasil kerja kerasku. Sore hari di kantor pribadiku terasa jauh lebih tenang setelah drama pengusiran tadi pagi, namun sebuah amplop coklat besar yang tergeletak di atas meja kerja mencuri perhatianku. Aku duduk di kursi kebesaranku, menyesuaikan blazer putih gadingku yang sedikit berkerut, lalu perlahan membuka segel amplop tersebut. Di dalamnya terdapat dokumen-dokumen lama yang sengaja dikumpulkan oleh tim auditku, termasuk sebuah surat perjanjian pranikah yang hampir kulupakan keberadaannya. Surat itu ditandatangani oleh Randy 3 tahun lalu, sebuah bukti tertulis bahwa ia tak berhak atas sepeser pun harta yang kubawa ke dalam pernikahan, termasuk rumah yang ia tempati kemarin. Aku menyandarkan punggung, memandangi tanda tangan Randy yang tampak gagah di atas materai, sangat kontras dengan sosoknya yang tadi pagi menangis di lobi. Rupanya, sejak awal aku sudah memproteksi diriku, namun cinta buta sempat membuatku menyimpan dokumen ini jauh di dasar brankas. Sekarang, dokumen ini menjadi senjata pamungkas yang akan memastikan dia tidak bisa menggugat harta Gonogini sepeser pun di pengadilan agama nanti. Aku tersenyum tipis, menyadari betapa cerdiknya diriku yang dulu, seolah sudah memprediksi bahwa pria yang kunikahi ini suatu saat akan menunjukkan jati diri aslinya. Tak lama kemudian, ponselku bergetar kembali, menampilkan pesan dari nomor tak dikenal yang ternyata adalah adik kandung Randy, seorang mahasiswa yang selama ini kuliahnya kubiayai penuh. Mbak Nadhira, tolong jangan hentikan kiriman uang semesteranku. Aku tidak tahu apa-apa soal masalah Mas Randy dan Ibu, tulisnya dengan nada memelas. Aku menghela napas panjang, teringat bagaimana adik iparku itu sering ikut-ikutan memamerkan gaya hidup mewah di media sosial dengan uang saku dariku. Sayangnya, satu pohon yang tumbang akan membawa jatuh seluruh benalu yang menempel di dahan-dahannya, dan itu termasuk dia. Aku membalas pesannya dengan singkat dan padat, minta saja pada kakakmu yang hebat itu, bukankah dia baru saja membeli rumah mewah untuk wanita lain? Aku tidak ingin menjadi bank berjalan bagi keluarga yang bahkan tidak membelaku saat ibunya menghinaku setiap hari di meja makan. Kelembutan hatiku sudah mati bersamaan dengan talak yang diucapkan Randy, sekarang yang ada hanyalah kalkulasi bisnis yang adil. Jika mereka ingin hidup mewah, mereka harus belajar bekerja, bukan hanya menanti tetesan keringat dari wanita yang mereka hianati. Malam itu, aku memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuaku di kawasan Menteng, sebuah mansion klasik yang jauh lebih megah dari rumah yang kutinggali bersama Randy. Ibuku menyambutku dengan pelukan hangat, tidak ada sedikit pun raut kekecewaan di wajahnya saat mendengar aku telah menjanda. Kamu terlalu berharga untuk berlian palsu seperti dia, Arista, bisik ibu sambil mengusap hijab satinku dengan penuh kasih sayang. Di rumah ini, aku kembali menjadi putri kesayangan, bukan pelayan finansial bagi keluarga parasit yang tidak tahu berterima kasih. Saat makan malam, ayahku yang merupakan pengusaha senior hanya diam mendengarkan ceritaku, namun sorot matanya menunjukkan kebanggaan atas ketegasanku. Beliau memberikan satu nasihat yang akan selalu kuingat. Musuh yang paling berbahaya bukanlah mereka yang terang-terangan membencimu, tapi mereka yang memakan makananmu sambil merencanakan kejatuhanmu. Aku mengangguk paham, menyadari bahwa Randy dan Ibu Ratna adalah definisi nyata dari nasihat ayah tersebut. Mereka telah kenyang dengan fasilitas dariku, namun justru mereka pulalah yang menusukku dari belakang dengan pengkhianatan yang paling keji. Setelah makan malam, aku naik ke balkon kamarku yang lama, menatap taman belakang yang luas dengan kolam renang yang airnya tampak tenang di bawah sinar bulan.
Aku membuka media sosial menggunakan akun anonim dan melihat akun Sally yang kini dipenuhi dengan komentar hujatan dari netizen yang tahu kejadian di kantor tadi pagi. Ternyata video keributan mereka sudah viral, dan netizen Indonesia dengan cepat menguliti profil mereka hingga ke akar-akarnya. Sally yang dulu bangga menjadi simpanan direktur kini harus menanggung malu karena identitasnya sebagai pelakor terbongkar luas. Aku juga melihat postingan terbaru Randy yang tampak sedang duduk di sebuah warung makan pinggir jalan dengan wajah yang sangat nelangsa, mencoba menarik simpati publik. Namun, usahanya sia-sia karena orang-orang sudah terlanjur melihat rekaman saat dia diusir dengan tidak hormat dari kantor yang selama ini dia klaim miliknya. Harga dirinya yang setinggi langit kini jatuh menghantam trotoar, dan aku merasa ini adalah hukuman sosial yang jauh lebih menyakitkan daripada hukuman penjara bagi pria yang sangat haus akan pengakuan seperti dia. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk dari pengacaraku yang mengabarkan bahwa pihak developer rumah baru Randy secara resmi membatalkan transaksi karena kegagalan pembayaran. Randy tidak hanya kehilangan rumah itu, tapi juga kehilangan uang muka sebesar ratusan juta yang sebenarnya adalah dana operasional perusahaanku. Aku langsung memerintahkan pengacara untuk melayangkan somasi kedua, menuntut pengembalian dana tersebut secara utuh, atau menghadapi ancaman pidana penggelapan. Aku tidak akan membiarkan sepeser pun uangku tetap berada di tangan mereka, meski itu berarti mereka harus menjual semua pakaian di badan. Aku menutup hari dengan perasaan damai, merebahkan tubuh di atas kasur empuk yang sudah lama tidak kurasakan senyaman ini. Aku menyadari bahwa kecantikan imutku dan tubuh body goalsku ini bukan untuk dipamerkan pada pria yang tidak layak, melainkan sebagai bentuk rasa syukur atas diriku sendiri. Besok adalah hari baru di mana aku akan secara resmi mengganti semua nama aset kembali ke tangan tunggalku. Biarlah Randy dan Ibu Ratna belajar bahwa hidup tanpa kartu kredit dariku adalah sebuah kenyataan pahit yang harus mereka jalani selamanya di ganggang sempit yang dulu mereka benci. Cahaya pagi di kediaman Menteng terasa jauh lebih hangat dibandingkan fajar di rumah penuh kepalsuan yang kutinggalkan beberapa hari lalu. Aku memilih mengenakan setelan tunik berbahan linen yang jatuh mengikuti lekuk tubuhku dengan elegan, dipadukan dengan hijab voal bermotif bunga lembut yang memberikan kesan segar. Cermin besar di depanku menampilkan sosok Arista yang sesungguhnya, muda, cantik, dan memiliki kontrol penuh atas setiap tarikan napasnya. Hari ini adalah hari penentuan, di mana aku akan mendatangi kantor polisi untuk memberikan keterangan tambahan terkait laporan penipuan cek yang dilakukan oleh Randy. Begitu aku sampai di kantor polisi, aku langsung diarahkan ke ruang tunggu VVIP oleh asisten hukumku yang sudah tiba lebih dulu. Dari balik kaca satu arah, aku bisa melihat Randy duduk di bangku kayu keras dengan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua dari usia aslinya. Tidak ada lagi kemeja biru mahal yang disetrika rapi, yang ada hanyalah kaos oblong lusuh dan celana denim yang kotor di bagian lututnya. Ia tampak sedang berdebat dengan seorang petugas, namun suaranya terdengar parau dan kehilangan tenaga, seolah-olah seluruh jiwanya sudah diperas habis oleh kenyataan. Di sudut lain ruang tunggu, Ibu Ratna tampak duduk meringkuk dengan tas tangan KW yang dipeluknya erat, seolah itu adalah satu-satunya harta yang tersisa di dunia ini. Riasan tebalnya sudah luntur total, menyisakan kerutan-kerutan di wajah yang selama ini ia tutupi dengan kosmetik mahal pemberianku. Begitu melihatku keluar dari ruang penyidik, ia langsung berdiri dan mencoba menghampiriku, namun langkahnya tertahan oleh tatapan tajam pengawalku. "Nadhira, tolong, cabut laporannya. Ibu tidak punya siapa-siapa lagi, Randy harus bekerja untuk memberi ibu makan." Rintihnya dengan suara yang pecah oleh tangis. Aku berhenti sejenak, menatap wanita yang dulu sering menyebutku menantu pembawa sial itu dengan pandangan datar tanpa emosi.
Memberi makan? Bukankah ibu bilang Randy adalah pengusaha hebat yang tidak butuh bantuanku? Tanyaku dengan nada bicara yang pelan namun sangat jelas terdengar di seluruh ruangan. Aku sengaja tidak memberikan ruang bagi mereka untuk merasa dimaafkan, karena luka yang mereka torehkan terlalu dalam untuk sekadar dibayar dengan air mata buaya. Ibu Ratna jatuh terduduk kembali, menyadari bahwa senyum manisku kini hanyalah tameng untuk hati yang sudah sekeras batu. Randy melihatku melalui celah pintu yang terbuka, matanya memancarkan rasa malu yang teramat sangat saat pandangan kami bertemu. Ia mencoba berdiri, namun petugas memintanya untuk tetap duduk. Ia tampak seperti pesakitan yang baru menyadari bahwa kemerdekaannya selama ini adalah pinjaman dariku. Arista, aku salah, aku dibutakan oleh Sally dan hasutan ibu. Bisiknya dengan bibir yang gemetar, mencoba memanggil nama asliku agar terdengar lebih akrab. Namun, bagiku, nama itu kini hanya milik orang-orang yang tulus mencintaiku, bukan milik pria pengkhianat seperti dia. Aku masuk ke dalam mobil dengan perasaan puas yang meluap, membiarkan mereka tetap terjebak dalam pusaran masalah hukum yang mereka buat sendiri. Di tengah perjalanan, aku menerima laporan bahwa Sally kini sedang dicari oleh pihak kepolisian karena diduga ikut menikmati dana perusahaan yang digelapkan oleh Randy. Rupanya, beberapa transfer besar masuk ke rekening pribadinya dengan keterangan uang bulanan jajan, sebuah bukti yang sangat sulit dibantah di pengadilan nanti. Ternyata, pengkhianatan ini bukan hanya soal hati, tapi juga soal penjarahan sistematis terhadap jerih payahku selama bertahun-tahun. Aku memerintahkan sopir untuk mampir ke sebuah butik mewah, sekadar ingin merayakan kemenangan kecilku dengan membeli beberapa pasang sepatu baru. Saat aku melangkah masuk, para pelayan butik menyambutku dengan sangat hangat, memberikan layanan istimewa yang biasanya juga dinikmati oleh Ibu Ratna. Aku teringat bagaimana ibu mertuaku itu sering meminta pelayan butik untuk membawakannya kopi mahal sambil memamerkan kartu kredit atasku. Kini, tanpa kartu itu, ia bahkan mungkin tidak akan diizinkan melewati pintu depan butik ini, sebuah ironi yang sangat manis untuk dibayangkan. Sambil mencoba sepasang sepatu hak tinggi yang menonjolkan bentuk kakiku yang jenjang, aku membuka akun media sosialku yang asli. Aku melihat banyak dukungan mengalir dari kolega bisnis dan teman-teman lama yang merasa lega karena aku akhirnya lepas dari Randy. Mereka semua tahu bahwa Randy hanyalah parasit, namun mereka selama ini diam demi menjaga perasaanku sebagai istri. Dukungan-dukungan ini membuatku merasa bahwa langkah yang kuambil sudah benar. Membuang sampah memang harus dilakukan agar rumah tetap bersih dan nyaman untuk ditempati. Malam harinya, aku mendapat kabar mengejutkan bahwa Randy secara resmi ditetapkan sebagai tersangka dan harus mendekam di sel tahanan sementara. Ibu Ratna yang tidak punya tempat tujuan akhirnya terpaksa menginap di teras kantor polisi karena tidak punya ongkos untuk pulang ke kampung halamannya. Tidak ada satupun kerabat dari keluarga besar mereka yang datang menolong. Mereka semua menjauh seolah takut tertular kemelaratan yang sedang menimpa keluarga Randy. Ternyata benar, di saat kaya semua orang mengaku saudara, namun di saat jatuh, bahkan bayangan sendiri pun seolah ingin pergi. Aku menutup hari dengan duduk di tepi jendela kamarku, menatap rembulan yang bersinar terang seolah ikut merayakan kebebasanku. Besok adalah hari di mana aku akan melayangkan gugatan cerai secara resmi ke pengadilan, memastikan bahwa secara hukum aku tidak lagi terikat dengan pria bermasalah itu. Aku mengusap wajahku yang masih tampak imut dan segar, bersyukur karena aku masih memiliki sisa masa muda yang panjang untuk memperbaiki segalanya. Hidup ini terlalu indah untuk dihabiskan dengan menangisi pria yang bahkan tidak bisa menjaga amanah terkecil dari istrinya sendiri. Hari ini adalah hari pertama sidang perceraian sekaligus pembuktian aset di pengadilan.
Aku turun dari mobil dengan langkah yang begitu ringan, mengenakan setelan blazer fit body berwarna biru navy yang memberikan kesan tegas dan berwibawa. Hijab sutra bermotif abstrak yang kulilitkan dengan rapi membingkai wajahku yang kini tampak sangat segar, tanpa ada lagi sisa kelelahan mental yang dulu sering menghantuiku. Di usiaku yang masih 25 tahun, aku merasa jauh lebih matang dan berdaya dibandingkan saat aku masih mengenakan cincin pernikahan dari pria yang kini sedang menungguku di dalam ruang sidang dengan kepala tertunduk. Di koridor pengadilan, aku melihat Randy duduk di bangku panjang dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye, sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan kemeja-kemeja mewah yang dulu selalu kupilihkan untuknya. Rambutnya yang biasanya klimis kini tampak kusam dan tak terurus, sementara wajah tampannya yang dulu ia banggakan kini terlihat kuyu dan dipenuhi gurat kecemasan. Saat melihatku berjalan melintas, ia mencoba memanggil namaku dengan suara serak, namun aku bahkan tidak melirik sedikit pun ke arahnya. Bagiku, pria di depanku ini hanyalah orang asing yang pernah numpang hidup di istanaku. Ibu Ratna juga ada di sana, duduk di sudut ruangan dengan pakaian yang tampak lusuh dan wajah yang sembab karena terlalu banyak menangis. Tidak ada lagi perhiasan emas yang berkerincing di tangannya. Kemungkinan besar semua itu sudah dijual atau disita untuk menutupi biaya hidup mereka selama Randy di tahanan. Begitu melihatku, ia tidak lagi berteriak atau memaki. Ia justru mencoba mendekat sambil bersimpuh, mencoba meraih ujung pakaianku dengan tangan yang gemetar. "Nadhira, ampuni kami, cabut gugatan Gonogini itu, biarkan kami punya tempat berteduh," rintihnya dengan suara yang nyaris hilang. Aku menarik ujung tunikku dengan perlahan agar tidak tersentuh oleh tangannya, menatapnya dengan tatapan yang sangat dingin namun tetap tenang. "Maaf Bu, tapi hukum tidak mengenal belas kasihan bagi mereka yang sudah merencanakan penipuan," jawabku dengan nada yang sangat stabil. Aku teringat bagaimana beberapa bulan lalu ia tertawa mengejek saat aku kelelahan pulang kerja, menyebutku hanya mesin uang yang tidak bisa memberikan cucu dalam waktu cepat. Sekarang, mesin uang ini telah berhenti beroperasi untuk mereka, dan mereka baru sadar betapa dinginnya dunia tanpa dukungan finansial dariku. Di dalam ruang sidang, hakim mulai membacakan satu persatu bukti penggelapan dana dan pelanggaran perjanjian pranikah yang dilakukan oleh Randy. Pengacaraku dengan sangat lihai menunjukkan bahwa hampir 90% aset yang diklaim sebagai milik bersama sebenarnya adalah harta bawaanku atau hasil usaha yang modalnya 100% dariku. Randy hanya bisa terdiam. Tangannya saling meremas di bawah meja hijau, menyadari bahwa ia tidak punya satupun argumen legal untuk mempertahankan gaya hidup mewahnya. Pengkhianatannya bukan hanya menghancurkan hati, tapi juga menghancurkan masa depan finansial keluarganya sendiri. Sally, wanita yang menjadi duri dalam rumah tanggaku, dipanggil sebagai saksi dan ia tampak sangat ketakutan saat dicecar pertanyaan oleh hakim tentang aliran dana ke rekening pribadinya. Ia mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa ia tidak tahu uang itu adalah hasil penggelapan, namun bukti pesan singkat yang menunjukkan ia mendesak Randy untuk mengambil uang istrinya menjadi bumerang yang mematikan. Aku melihat Randy menatap Sally dengan pandangan penuh kekecewaan, menyadari bahwa wanita yang ia bela sampai mengusirku ternyata adalah orang pertama yang akan mengkhianatinya demi menyelamatkan diri sendiri. Hakim akhirnya mengetukkan palu, memutuskan bahwa gugatan cerai dikabulkan sepenuhnya dengan hak asuh aset mutlak jatuh ke tanganku. Tidak ada pembagian harta Gonogini karena terbukti adanya tindak pidana dan pelanggaran perjanjian pranikah yang berat. Randy tertunduk lesu, air mata akhirnya jatuh di pipinya, namun itu adalah air mata penyesalan yang sudah sangat terlambat untuk mengubah keadaan. Sementara itu, Ibu Ratna histeris di bangku penonton, menyadari bahwa harapan terakhirnya untuk tetap tinggal di rumah mewah itu telah musnah seketika.
Aku keluar dari ruang sidang dengan senyum kemenangan yang paling tulus, menghirup udara luar yang terasa begitu melegakan paru-paruku. Para wartawan dari media infotainment mencoba mengerubungiku, menanyakan perasaanku setelah memenangkan kasus yang sempat viral ini. Aku hanya menjawab singkat dengan kalimat yang sangat menohok. Kecantikan dan kesetiaan adalah mahkota, tapi kecerdasan finansial adalah pelindung tahta. Jangan pernah biarkan parasit merusak keduanya. Kalimat itu langsung menjadi headline di berbagai media sosial, memperkuat citraku sebagai ikon wanita mandiri yang tangguh. Sore itu, aku merayakan keberhasilanku dengan makan malam bersama tim hukum dan orang tuaku di sebuah restoran berputar di lantai teratas gedung pencakar langit. Aku menatap pemandangan kota dari ketinggian, merasa bahwa dunia ini sangat luas dan penuh peluang bagi mereka yang berani melepaskan beban yang menghambat. Ayahku mengangkat gelasnya, bersulang untuk keberanianku membela harga diri keluarga tanpa harus mengotori tangan dengan cara-cara yang rendah. Aku merasa bangga pada diriku sendiri. Arista yang berusia 25 tahun ini telah berhasil melewati ujian hidup yang paling berat dengan kepala tetap tegak. Sebelum tidur, aku menyempatkan diri melihat laporan dari petugas lapangan yang mengeksekusi pengosongan rumah lama kami. Randy dan Ibu Ratna terlihat sedang mengangkut barang-barang mereka menggunakan mobil bak terbuka, karena mobil mewah mereka sudah disita oleh pihak bank. Mereka pindah ke sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota, tempat yang sangat jauh dari kemewahan yang dulu mereka nikmati tanpa rasa syukur. Aku mematikan lampu kamar, menutup bab ini dengan rasa puas, siap menyambut hari esok di mana aku tidak lagi dipanggil sebagai istri Randy, melainkan sebagai Arista yang berdaulat atas hidupnya sendiri. Seminggu setelah putusan pengadilan, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah lama kami satu kali lagi, hanya untuk memastikan proses pengosongan aset berjalan lancar. Aku datang dengan gaya yang sangat kontras dari biasanya, mengenakan setelan kasual namun tetap berkelas, dengan kacamata hitam yang menutupi tatapan dinginku. Di depan pagar, aku melihat tumpukan barang yang tersisa, bukan lagi barang mewah, melainkan sisa-sisa perabotan yang tidak laku dijual atau tidak muat masuk ke kontrakan baru mereka. Rumah yang dulu kusiapkan sebagai surga itu kini terasa kosong dan asing, persis seperti perasaanku terhadap pria yang pernah menempatinya. Di sana, aku tanpa sengaja bertemu dengan Ibu Ratna yang sedang mengais sisa barang di halaman, wajahnya tampak kusam karena debu dan panas matahari. Begitu melihat mobilku berhenti, ia tidak lagi memiliki keberanian untuk berteriak atau memaki, ia justru menunduk dalam, seolah-olah tanah di bawah kakinya jauh lebih menarik daripada wajahku. Tanpa perhiasan dan pakaian mahal, ia hanyalah seorang wanita tua yang tampak rapuh dan kalah oleh keserakahannya sendiri. Aku turun dari mobil. Langkah kakiku yang mantap bergema di aspal, memberikan tekanan psikologis yang tak terlihat namun terasa nyata bagi wanita di depanku. "Masih ada yang tertinggal, Bu?" Tanyaku dengan nada suara yang datar, tanpa kebencian namun juga tanpa empati. Ibu Ratna mendongak, matanya yang sembab menatapku dengan sorot yang sulit diartikan, antara malu, benci, dan penyesalan yang mendalam. Ia mencoba membuka mulut, namun hanya desahan napas berat yang keluar, seolah semua kata makian yang biasa ia lontarkan telah tersangkut di tenggorokannya. Keangkuhan yang dulu menjadi tamengnya kini telah hancur lebur, menyisakan puing-puing harga diri yang tak lagi bisa ia tegakkan di depanku. Tak lama kemudian, sebuah taksi tua berhenti di depan gerbang dan Randy keluar dengan status tahanan kota yang diizinkan mengurus kepindahan terakhirnya. Ia tampak jauh lebih kurus, tulang pipinya menonjol, dan sorot matanya kehilangan binar kehidupan yang dulu selalu ia banggakan. Saat melihatku berdiri di sana, ia terpaku, tangannya yang memegang kardus lusuh tampak bergetar hebat. Tidak ada lagi Randy yang sombong yang memamerkan rumah baru untuk selingkuhannya,
yang ada hanyalah seorang pecundang yang sedang menghadapi kenyataan pahit dari pengkhianatannya. Nadhira, aku baru tahu dari pengacara bahwa Sally juga menggugatku untuk uang kompensasi karena dia merasa tertipu olehku, ucapnya dengan suara serak, hampir seperti bisikan putus asa. Aku hanya menaikkan sebelah alis, merasa bahwa ini adalah puncak komedi dari seluruh drama yang mereka ciptakan sendiri. Ternyata, wanita yang ia pilih sebagai penggantiku adalah ular yang jauh lebih berbisa, yang siap memangsa inangnya sendiri saat sumber makanan sudah habis. Pengkhianatan dibalas pengkhianatan, sebuah hukum alam yang sangat adil dan terjadi di depan mataku sendiri. Aku melangkah mendekat, menjaga jarak aman agar bau keringat dan keputusasaan mereka tidak menempel pada pakaian mahalku. Itu urusanmu dengan wanita pilihanmu, Mas. Aku kesini hanya untuk mengambil kunci cadangan dan memastikan tidak ada kerusakan permanen pada propertiku, kataku sambil mengulurkan tangan. Randy merogoh sakunya, menyerahkan kunci itu dengan tangan yang gemetar, seolah-olah kunci itu adalah beban paling berat yang pernah ia pegang. Saat jari-jari kami bersentuhan sesaat, aku tidak merasakan apa-apa, tidak ada amarah, tidak ada rindu, hanya rasa hampa yang melegakan. Kami harus tinggal di mana, Nadhira? Kontrakan itu sangat sempit, ibu sering sesak napas di sana, keluhnya lagi, mencoba memainkan kartu simpati yang sudah lama kedaluarsa bagiku. Aku menatap rumah besar di belakangku, lalu kembali menatapnya dengan senyum tipis yang syarat akan sindiran. Dulu kamu bilang rumah ini membosankan karena penuh dengan aturanku. Sekarang, kamu bebas dari aturan itu di kontrakan barumu, bukan? Nikmatilah kebebasan yang kamu inginkan itu, Randy, jawabku tajam. Ibu Ratna tiba-tiba bersimpu di depanku, air matanya mulai mengalir membasahi pipinya yang keriput, sebuah pemandangan yang dulu mungkin akan membuatku luluh. Tolong, satu kamar saja di pavilion belakang, biarkan ibu tinggal di sini. Ibu janji akan jadi pelayanmu, Nadhira, rintihnya dengan suara yang memilukan. Namun, aku ingat betapa seringnya ia membuang makanan yang kumasak atau menghina orang tuaku saat aku tidak ada. Kelembutanku bukan untuk diperjualbelikan dengan pengabdian palsu yang lahir dari keterpaksaan finansial. Aku memanggil petugas keamanan untuk membantu mereka menaikkan sisa barang ke dalam taksi, mengakhiri pertemuan yang menyesakan itu secepat mungkin. Aku melihat mereka masuk ke dalam kendaraan yang sempit dan berdebu itu, meninggalkan kemewahan yang selama 3 tahun ini mereka nikmati secara cuma-cuma. Saat taksi itu melaju menjauh, aku merasa seolah-olah sebuah parasit besar baru saja dilepaskan dari tubuhku, membiarkanku kembali bernapas dengan lega. Rumah ini akan segera kujual, karena aku tidak ingin ada satupun jejak mereka yang tersisa di dalam hidupku yang baru. Aku kembali ke dalam mobil, memutar musik klasik yang menenangkan, dan melaju menuju kantorku untuk menandatangani kontrak kerja sama internasional yang baru. Masa mudaku yang berusia 25 tahun ini terlalu berharga untuk terus menoleh ke belakang pada orang-orang yang hanya ingin menjatuhkanku. Aku memiliki kecantikan, tubuh yang terjaga, dan kecerdasan finansial yang akan membawaku ke puncak yang lebih tinggi. Biarlah Randy dan ibunya menjadi cerita lama, sebuah pelajaran mahal tentang mengapa kita tidak boleh memberikan berlian kepada mereka yang hanya menghargai batu kali. 3 bulan telah berlalu sejak ketukan palu hakim mengakhiri masa laluku yang kelam. Hari ini, aku berdiri di puncak gedung kantorku yang baru, sebuah pencapaian yang membuktikan bahwa tanpa beban parasit, sayapku bisa mengepak jauh lebih tinggi. Aku mengenakan setelan tailored suit berwarna emerald green yang sangat pas membentuk lekuk tubuhku, dipadukan dengan hijab satin berwarna hitam legam yang memberikan kesan misterius namun dominan. Cermin di ruang kerjaku memantulkan sosok wanita muda yang tak lagi memiliki keraguan di matanya. Aku adalah Arista,
pengusaha yang kini disegani bukan karena nama besar keluarga, melainkan karena ketajamanku dalam berbisnis. Kabar terakhir yang kudengar tentang Randy sungguh mengenaskan. Ia baru saja divonis 2 tahun penjara atas kasus penipuan dan penggelapan dana perusahaan. Di dalam sel yang sempit, ia harus berbagi ruang dengan narapidana lain, jauh dari kasur empuk dan AC yang dulu selalu kusediakan. Wajah tampannya kini benar-benar hancur oleh beban hidup, dan aku mendengar dari pengacaraku bahwa ia sering menangis histeris setiap kali teringat bagaimana ia membuangku demi wanita yang akhirnya justru menjebloskannya lebih dalam ke lubang kehancuran. Sementara itu, Ibu Ratna kini tinggal di sebuah kontrakan petak di pinggiran kota yang bising dan panas. Tanpa aku yang membayar asuransi kesehatannya, ia harus mengantre berjam-jam di puskesmas hanya untuk mendapatkan obat darah tingginya. Tidak ada lagi arisan sosialita atau pamer tas branded. Yang ada hanyalah penyesalan mendalam saat ia menatap foto-foto lama saat mereka masih hidup mewah di bawah ketiakku. Ia sering terlihat duduk di depan kontrakan dengan tatapan kosong, meratapi kebodohannya yang telah menghasut putranya untuk menceraikan angsa petelur emas seperti diriku. Sally, sang pelakor yang merasa paling cantik itu, juga tidak luput dari karma yang menyakitkan. Setelah hartanya disita sebagai bagian dari barang bukti tindak pidana, ia kini bekerja sebagai sales promotion girl di sebuah pusat perbelanjaan kelas menengah untuk menyambung hidup. Kecantikannya yang dulu ia agung-agungkan kini tampak memudar karena stres dan kelelahan bekerja berdiri belasan jam sehari. Setiap kali ia melihat namaku di papan iklan besar atau majalah bisnis, ia hanya bisa menunduk malu, menyadari bahwa ia telah kalah telak dari wanita yang dulu ia remehkan. Sore ini, aku mengadakan pesta syukur kecil di Taman Menshahen Menteng milik orang tuaku untuk merayakan peluncuran lini kosmetik baruku yang langsung laku keras di pasaran. Aku berjalan di antara tamu undangan, menyapa rekan bisnis dan sahabat dengan senyum yang tulus dan mempesona. Banyak pria dari kalangan elit yang mencoba mendekat dan memberikan perhatian lebih, namun aku hanya menanggapi mereka dengan keramahan yang profesional. Aku belum tertarik untuk menjalin hubungan baru. Bagiku, mencintai diri sendiri dan membangun imperium bisnis jauh lebih memuaskan daripada sekadar status pernikahan. Ayah dan ibu menatapku dari kejauhan dengan binar kebanggaan yang tak terbendung di mata mereka. Mereka melihat putri kecil mereka telah bertransformasi menjadi wanita baja yang mampu mengendalikan badai besar dalam hidupnya. Arista, kamu telah membuktikan bahwa kehormatan seorang wanita tidak ditentukan oleh siapa suaminya, tapi oleh seberapa besar ia menghargai dirinya sendiri, ucap ayah sambil menepuk bahuku bangga. Kalimat itu meresap ke dalam hatiku, menjadi bahan bakar baru untuk terus melangkah maju tanpa pernah menoleh ke belakang lagi. Aku sempat melihat sebuah amplop lusuh yang datang ke kantor tadi pagi, berisi surat permohonan maaf dari Randy yang ditulisnya dari balik jeruji besi. Ia memohon agar aku sudi menjenguknya satu kali saja dan memintaku membantu membiayai pengobatan ibunya yang semakin menurun. Aku tidak membacanya sampai habis. Aku langsung memasukkannya ke dalam mesin penghancur kertas tanpa sisa. Belas kasihanku bukan untuk orang-orang yang hanya mengingatku saat mereka butuh uang, sementara saat berjaya, mereka menganggapku tak lebih dari debu di bawah kaki mereka. Kini, akun media sosialku diikuti oleh jutaan orang yang menjadikanku sebagai inspirasi bagi para istri yang tertindas. Aku sering membagikan tips tentang kemandirian finansial dan pentingnya memiliki aset atas nama sendiri sebelum menikah. Pesan yang selalu kutekankan adalah, jangan pernah menjadi bunga yang hanya menunggu disiram, jadilah hutan yang menciptakan hujannya sendiri. Reputasiku sebagai wanita yang berani memblokir pengkhianat menjadi legenda di kalangan netizen, menjadikanku ikon perlawanan terhadap suami dan mertua yang toksik. Malam semakin larut,
dan aku berdiri di balkon menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit Jakarta. Aku mengusap lembut pipiku yang masih imut dan segar, bersyukur karena di usia 25 tahun ini, aku sudah mendapatkan pelajaran hidup paling berharga. Aku telah membuang sampah dari hidupku, membersihkan ruang jiwaku, dan kini aku siap mengisi setiap sudut hatiku dengan hal-hal yang benar-benar berkualitas. Tidak ada lagi air mata, yang ada hanyalah rencana-rencana besar untuk masa depan yang gemilang. Aku mematikan lampu kamar, menyelimuti tubuhku dengan sil duvet yang lembut, dan memejamkan mata dengan senyum kemenangan. Esok pagi, aku akan bangun sebagai Arista yang baru, yang tak terkalahkan dan selalu selangkah lebih maju dari siapapun yang mencoba menjatuhkannya. Kisah setelah Talak 3 telah berakhir, dan kini babak baru sang ratu yang berdaulat telah dimulai. Tidurku sangat nyenyak malam ini, karena aku tahu, kartu-kartu hidupku kini ada di tanganku sendiri, dan tidak akan pernah ada lagi orang yang bisa memblokir kebahagiaanku.